Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini seperti biasa tiap bulannya kita akan mendapatkan Battle Pass terbaru. Dan video kali ini kita akan sedikit mereview Battle Pass terbaru tersebut. Bisa kita lihat di sini nama Battle Pass-nya adalah Operasi Bintang Utara dalam bahasa Indonesianya. Seperti biasa di Battle Pass kali ini kita akan mendapatkan 3 item, 1 skin, 1 title, dan 1 stiker. Untuk item yang pertama kita akan mendapatkan bomber terbaru yaitu XB70 Valkyrie. Dan untuk item kedua kita akan mendapatkan Strike Fighter terbaru juga yaitu FS 2020. Dan item ketiga kita akan mendapatkan meriam Prime Throne. Dan untuk skinnya adalah skin bola langit yang bisa kita lihat seperti skin Winter Games, namun dengan pola seperti bola-bola yang ada di depannya. Dan untuk titelnya adalah titel Komandan Armada Bintang. Dan untuk stikernya yaitu stiker spesial dari hari Natal yaitu Santa. Dan untuk item yang kita dapat di Battle Pass Premium, kita mendapatkan 1 buah rudal yang pernah di rerun sebelumnya yaitu rudal Idas, dimana rudal ini memiliki kemampuan peluncuran bawah air dan juga menyerang kapal permukaan dan juga pesawat udara. Dan untuk item lain yang di rerun ada Torpedo Spearfish Mod 1 yang dimana juga pernah dikeluarkan juga torpedo ini pada Battle Pass sebelumnya, yang kemampuannya adalah tidak bisa didecoy dan juga memiliki AOE yang lumayan. Dan untuk item terbarunya adalah sebuah pertahanan udara laser yaitu Iron Beam. Dan untuk item gratisnya kita akan mendapatkan sebuah rudal juga yaitu rudal Maritime Strike yang pernah dirilis di Battle Pass sebelumnya. Dan untuk seperti avatar atau skin lainnya, yang pertama kita akan mendapatkan avatar Selena. Seterusnya kita juga akan mendapatkan stiker. Juga avatar untuk yang free-nya adalah pengamat bintang. Dan skin untuk premiumnya adalah tanda zodiak yang seperti ini, dimana ini seperti ada bintang-bintang ataupun tata surya dengan warna hitam dan juga golden. Dan untuk avatar lainnya kita mendapatkan avatar Demi-Ogg dan juga stiker yang baru yaitu hidung merah siap mengancam. Dan untuk skin yang free-nya ini skinnya lumayan bagus menurut pribadi saya, karena lumayan seperti skin yang ada di VIP yang lainnya walaupun tanpa efek seperti ini. Dan untuk kapal gratisnya kita akan mendapatkan sebuah kapal selam terbaru yaitu RKS Yang Yongsil yang berasal dari Korea. Mungkin kapal selam ini memiliki spek yang hampir sama seperti CNTP-039C, namun dengan rudal yang lebih ada. Next kita akan melihat secara rinci dari spesifikasi ataupun kemampuan dari item-item tersebut. Untuk item pertama yaitu bomber terbaru yaitu XB70 Valkyrie, yang dimana merupakan bomber supersonik yang buatan dari Amerika dengan spesifikasi sebagai berikut. Untuk ketahanannya bisa dilihat lumayan tebal juga, kecepatannya juga mungkin sangat cepat, afterburn-nya juga lumayan, dan manuvernya juga lumayan juga. Dan untuk persenjataan yang dibawa, bomber ini membawa rudal SAGM-48A Skyball
yang dimana rudal ini merupakan rudal nuklir dari bomber ini. Untuk rudal lainnya ada rudal AGM-62 Wall-A 2 ERDL. Dan yang terakhir untuk peluncur granatnya adalah GBU 57B MOP. Mungkin kelebihan dari bomber ini di tahap kecepatannya dan juga manuver, tapi sayangnya untuk semua jenis persenjataannya tidak ada yang anti flare. Untuk item yang kedua yaitu adalah sebuah strike fighter terbaru yaitu FS 2020 yang dimana merupakan buatan Swedia dengan spesifikasi sebagai berikut. Dilihat dari ketahanannya aja lumayan lah, dan untuk kecepatannya juga lumayan, afterburner juga lumayan, maupun kemampuan manuver. Untuk persenjataan yang dibawa, SF ini membawa meriam Oerlikon KCA FS 30 mm yang bisa untuk menembak target udara dan permukaan. Lalu ada rudal Sea Breaker yang juga merupakan rudal anti permukaan. Juga untuk peluncur granat Bofors M70 FS UAM 135 mm untuk permukaan dan juga bawah air, dan rudal KEPD 350K FS yang juga untuk permukaan. Dan untuk rudal lainnya yaitu rudal RBS 70 untuk target udara maupun permukaan. Dan yang spesial dari SF ini memiliki pertahanan udara sendiri yaitu Nimbrix, yang mungkin pertahanan udaranya bisa kalian lihat juga di heli Wildcat HMA 2. Lihat dari spesifikasinya, pesawat ini merupakan pesawat serang menengah seperti halnya SH-37 Viggen. Item berikutnya yaitu sebuah meriam terbaru yaitu meriam Primetron, yang dimana meriam ini merupakan meriam yang bisa kalian lihat di serial Transformers, yang seperti kalian sudah tahu meriam ini merupakan meriam railgun buatan Amerika dengan kerusakan yang cukup tinggi sekitar 42.000 dan juga jarak yang cukup tinggi juga 17 km dan reload time yang juga lumayan cepat. Namun kekurangan di meriam ini untuk mencharge-nya terlalu lama, tidak seperti Connect yang cukup cepat di meriam railgun. Item pertama dari premiumnya yaitu sebuah rudal yaitu rudal IDAS yang berasal dari Jerman, yang juga pernah sudah direrun sebelumnya dengan kerusakan 8.000-an, jaraknya 8 km dan reload time 4 detik dan juga amunisinya lumayan banyak. Membuat rudal ini cocok untuk digunakan di kapal selam karena kemampuannya untuk menyerang target permukaan dan juga udara, plus ditambah bisa peluncuran di bawah air. Untuk item berikutnya itu sebuah tabung torpedo Spearfish Mode 1, yang dimana torpedo ini merupakan buatan Inggris, dan untuk kerusakannya bisa sampai 27.000 dan jaraknya 12 km. Untuk reload time bisa sampai 10 detik dan amunisi bisa sampai 21 piece. Kemampuan dari Spearfish Mode 1 ini juga ada AOE nya dia. Dan untuk item gratisnya kita mendapatkan sebuah rudal Maritime Strike, yang dimana rudal ini merupakan rudal buatan Amerika yang pernah juga direrun sebelumnya. Untuk kerusakannya 15.000 dan juga jaraknya bisa sampai 11 km, dan untuk mengisi kembalinya 5 detik walaupun beda sedikit dengan rudal IDAS tadi, dan amunisinya juga lumayan banyak. Untuk kekurangan rudal ini, kekurangannya hanya di ketahanan saja dan juga kecepatannya cukup lambat. Untuk item premium lainnya kita mendapatkan sebuah pertahanan udara terbaru yaitu pertahanan udara laser Iron Beam,
yang berasal dari negara tepung segitiga biru, yang dimana untuk kerusakannya setara dengan Dragonfire mungkin, yang dimana 58,5, jaraknya yang cukup dekat hanya bisa sampai 3,47 dan real time-nya bisa sampai 4 detik. Untuk kekurangan dari Iron Beam ini hanya di jarak saja. Dan untuk item premium berikutnya yaitu sebuah penahan udara Iron Beam yang bertipe kan laser. Untuk spesifikasinya, Iron Beam ini bisa dilihat dari kerusakannya yang hampir sama seperti Dragonfire, yaitu 58,5. Untuk jaraknya cukup dekat yaitu 3,47 dan reload time-nya sampai 4 detik. Kekurangan dari Iron Beam ini untuk jaraknya saja yang cukup dekat. Yang pertama kita akan mencoba untuk tes damage dari SF ini. Kita akan coba dari segi meriam dulu. Bisa sampai damage 20.000. Dan untuk rudal subsea breakernya kita akan coba. Bisa sampai damage 52.000 dan juga anti flare. Untuk peluncur granatnya kita akan coba juga. Bisa damage sampai 32.800 ataupun lebih kalau tidak ada yang miss. Untuk rudal KEPD 35 KFS merupakan rudal cluster yang juga anti flare. Sampai damage 56.000. Dan untuk rudal RBS 70 bisa sampai damage 28.800. Mari kita coba ke kapal selam untuk peluncur granatnya. Bisa kalian lihat sendiri di sini bisa melok kapal selam untuk peluncur granatnya. Dan untuk target permukaan juga bisa sampai 32.800 kalau tidak ada yang miss ataupun lebih. Dan untuk burst damage nya mari kita lihat. Wah, burst damage-nya bisa sampai 191 ribuan. Mungkin 11-12 seperti Harrier 2B net attack. Akan coba bomber terbarunya. Mari kita coba dulu rudal pertamanya, rudal nuklir ya. Bisa sampai damage 86.000. Walaupun cepat, namun itu sangat kurang karena tidak anti flare. Untuk rudal keduanya bisa sampai damage 105.000, cukup besar ataupun lebih besar. Dan untuk rudal ketiganya bisa sampai damage 72.000. Mari kita coba burst damage dari bomber ini. Burst damage dari bomber ini bisa sampai 259.000. Untuk kekurangannya di bomber ini yaitu semua persenjataannya tidak ada yang anti flare. Kalau udah nge-flare ya udah lah ya, terima nasib aja. Selanjutnya kita akan mengetes untuk pertahanan udara. Terlihat di sini pertahanan udaranya sudah bekerja langsung. Dan untuk damage yang dihasilkan untuk sekali time lock sampai real time bisa sampai 13.000. Walaupun yang terhitung jaraknya dekat masih bisa untuk rudal seperti rudal X51 walaupun chance-nya hanya 50%. Selanjutnya kita akan melihat damage dari
meriam terbaru, yaitu meriam Prime Pro. Untuk 2 kali slot bisa sampai damage 87.600. Bisa kalian lihat sendiri di sini, damage sampai 87.000 lebih. Untuk keunggulannya ada di reload time. Selanjutnya kita akan mengetes rudal dari rudal IDAS ini. Untuk pasang 2 kali slot bisa sampai damage 33.000. Mari kita coba untuk menyelam. Dan juga rudal ini memiliki fitur bisa peluncuran di bawah air. Sekalian lihat sendiri, itu bisa untuk merontokkan para nyamuk. Selanjutnya kita akan mengetes dari damage Spearfish Mode 1 torpedo. Torpedo ini juga anti decoy, jadi tidak bisa di decoy seperti torpedo Aki ataupun Tiger Shark. Untuk damage bisa sampai 96.000 lebih. Dipasang di kali 3 slot di ROKS Changyong Seal. Mungkin akan terpikir untuk bisa menjadi Taigai Mini. Dan item yang terakhir yaitu adalah item rudal Maritime Strike yang bisa kalian dapatkan secara free. Untuk pasang 2 kali slot, rudal ini bisa sampai damage 64.000. Flat. Oke. Mantap. Nggak bisa kok. Ayo lagi. Yes. Oke, tuh udah clusternya. Iya. Flat lagi. Ya. Oke, sekarang nyelam. Nyelam. Iya, bisa serang bawah air. Flare. Oke, bisa di flare. Ngapain pakai cerawat tuh? Lagi ya, flare. Flare lagi ya. Oke, bisa semua ya. Luncurin ASN dulu. Taruh. Masuk semua tuh. Keluar. Masuk 2 kan? Masuk semua. Lagi ASN ya. Hilang tuh. Radar. Wah. Masuk semua. Terbaik cok. Ini ASN Forging tuh yang terbaik. Coba peralai. Mana lu yang nggak gede kecil? Si Gopan mau. Tuh. Nah. Peralai. Aduh. Enggak masuk semua. Masuk 2. Enggak. Masuk dua. Ya. Lagi.
Duh, Maksud gua masuk juga. 3. Maksud gua itu sama. Ya mungkin cukup segitu saja untuk video kali ini. Kalau ada saran ataupun kritik bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.